Salam sade, salam hari Selasa, salam gantung ya. Market nutupnya gantung tadi. Nggak seperti yang kita harapkan, seperti yang kemarin saya katakan, ya kan, kalau dia bisa andai nutup di 272 atau 27300 ya kan, paling bagus 27300. Padahal tadi sebelum nutup candle daily-nya 40 menit sebelum itu masih 27.300, tiba-tiba ngedrop setengah jam sebelum nutup candle udah ngedrop ke 27.100 something gitu ya. Ya akhirnya nutup di 271 lah ya kan, 27.150-an kalau nggak salah. Jadi dia gantung, dia belum mau nutup ini. Jadi market masih nunggu gitu kayaknya, gantung dia. Belum, istilahnya belum buat keputusan juga. Ini istilahnya ya kan. Ini saya buat video sekarang market cap di 1 triliun,127 billion. Volume masih kecil ya, tapi agak lumayan lah. Kemarin waktu saya pas ya buat video masih 25 billion, ini agak naik sedikit 29,6 billion. Tapi dominance-nya juga naiknya agak tinggi juga. Aduh, BTC 46,6. Padahal kemarin 27 ribuan 200 juga dia 46,3, 46,4. Ini dia menguat lagi 46,6. Ya altcoinnya ya melempem lah, ya kan. BTC di 27.135, ETH di 1.813, BNB 312, XRP sama 42 sen, Cardano 36 sen, Doge 7 sen, Solana agak drop balik ke 28,6. Solana sebenarnya bisa buat scalping juga loh, OKB gitu. Biasanya dia kalau udah ngedrop, kalian boleh ini scalping dia. Dia agak cepet mantul. Solana, OKB, ya. 2-3 hari ini juga LTC agak cepet mantul. Lido, ya yang gitu-gitu. Andai kata dia pas ada drop, nah kalian kalau mau scalping bisa tuh koin-koin yang gitu, yang belakangan 2-3 hari ini agak cepet mantul dia gitu. Ya market sih masih begitu aja sideways, ini boring, dia belum menentukan arah. Mungkin juga karena hari ini ada pertemuan ya kan, si Joe Biden sama ini orang Kongres, Kevin McCarthy, House Speaker ya. Jadi sebelum kita bahas ke sana, kita lihat dulu event malam ini. Ya malam ini yang agak ini nanti mungkin lihat kalau dolar bisa menghijau gitu ya. Kalau dilihat eventnya, dolar kayaknya bisa hijau malam ini gitu. Core retail ya, core retailnya month over month ada peningkatan gitu. Dimana previousnya minus 0,4, ini dia forecastnya 0,4 gitu. Berarti ada kenaikan gitu ya. Sedangkan retail sales-nya yang month over month juga minus 0,6%, justru diprediksi 0,8%, berarti ada kenaikan gitu. Ya, andai kata benar dia punya retail sales, core retail sales mengalami kenaikan, ya dolar akan ada penguatan gitu. Ya. Jadi ini posisi begini kita agak bingung menentukannya gitu. Kalau tapi makanya bisa aja malam ini market volatile, naik turun gitu. Ya dia 8.15 ada FOMC Master Speak, mungkin ini nggak terlalu. 8.30 keluar retail data
retail sales, core retail sales gitu ya. Terus juga nanti terus jam 8.55 si Bostik ya ada ngomong. Bostik agak semalam itu saya bilang kemarin sama hari ini dia banyak speak itu ya. Kemarin itu Bostik rada hawkish gitu ya. Jadi dia hari ini dia ada 2 kali speak juga jam 7.55 sama nanti 7 malam. Berarti kita udah pagi di sini gitu. Ya. Asia udah pagi lah, dia 7 sore di sana gitu. Ya, itu dia ada speak juga gitu. Nah, si Bostik ini kemarin agak hawkish. Karena kenapa? Saya ada baca bentar ulasan berita. Tadi pagi saya lihat berita apa yang dia ngomongkan gitu kan. Jadi buat dia itu data-data yang keluar sementara ini walaupun dia bilang agak ada penurunan CPI ini itu belum bisa kita pegang gitu, belum bisa kita percaya. Nah, di sini nih lihat nih kan, mereka walaupun turunkan ini, orang FOMC saja mengatakan nggak bisa percaya total sama data gitu. Kalau lihat dari di lapangan kondisi belum ini, jadi dia bilang masih aja akan ada kenaikan suku bunga gitu. Itu bukan di Juni ini. Dia mengatakan mungkin masih bisa beberapa kali kenaikan suku bunga gitu. Yang dimana kita tahu nggak mungkin lagi, kondisi udah makin hancur gitu. Ya kan, ini Juni ada udah, kalau dari market CME kan kelihatan yang menguat katanya akan pause bulan Juni, tapi saya rasa enggak. Kalau lihat dari si Bostik ini ngomong, mereka orang dalam, kalau dia masih agak hawkish, bisa aja Jumat ini si Jerome Powell bisa aja sedikit hawkish gitu, mungkin ya. Tapi anyway ini kita paling nggak udah ada clue sedikit, walaupun nanti pertemuan kan banyak member-membernya gitu ya, bukan satu orang. Tapi kalau dilihat dari dia ini, dia agak berperan, si Bostik 2 hari ini, ya. Jadi kelihatan agak ini, paling lihat malam ini si Mester sebelumnya juga agak-agak hawkish dia. Ini mungkin malam ini apakah hawkish? Kalau dia hawkish juga market agak merah. Makanya anomali juga kalau lihat dari karakter, terus kalau kita lihat dari event, ya, event bisa aja dolar menguat gitu. Ya, kalau dolar menguat berarti ya emas mungkin akan memerah gitu dikit ya. Kripto bisa aja agak merah gitu. Kalau dia ikut market yang seperti biasa, tapi kalau dia anomali bisa aja ngelawan arus gitu. Ya kan? Nah, itu yang dari event malam ini gitu. Belum lagi hari ini ada pertemuan Joe Biden sama Kevin McCarthy ya. Akan dibahas lagi deep ceiling yang kemarin itu postpone, seharusnya Jumat ketemu di postpone dan hari ini Selasa dilanjutkan pembahasannya. Nah, kalau dari kita lihat karakter keduanya masih agak berkeras, bisa aja malam hari ini belum ada kesepakatan. Ya. Belum ada kesepakatan. Nah, di situ bisa jadi kripto hijau, terutama emas, ya, emas akan hijau. Nah, makanya saya lihat agak ada kontradiktif dengan event kalau kita lihat core retail sales gitu ya. Makanya saya bilang bisa aja malam ini anomali gitu market. Ya. Tapi saya lebih agak percaya ujungnya kalau memang dia ketemuan, biasanya mereka agak sorean gitu. Mungkin awal-awal jam 7.30 pagian itu, saat itu mungkin market dolar menguat, hijau mungkin ya, emas merah dikit. Mungkin nanti pas ada pertemuan atau si Bostik mau hawkish ya berubah lagi market gitu. Tapi yang pastinya kalau saya lihat ini
belakangan ini juga event nggak terlalu ini ya. Mungkin yang lebih besar pengaruhnya nanti itu debt ceiling-nya gitu. Karena debt ceiling ini yang perhatian penuh mereka gitu. Lihat keadaan yang kalau tidak mencapai kesepakatan, default, itu efeknya ke market akan ada crash besar gitu yang ditakutkan gitu kan. Bukan aja market ini rontok, ekonomi juga akan jatuh juga gitu. Ya, efek-efeknya itu default bukan aja Amerika, itu juga akan ngefek ke berbagai negara gitu, global gitu ya. Itu pasti ada efeknya. Terutama kalau yang lagi kesulitan gitu negaranya. Tapi ya itu kita lihatlah ke depannya yang ada saya cari beritanya gini. Kalau kita lihat dari si Janet Yellen, dia teriak-teriak, dia bilang kalau nggak dinaikkan debt ceiling ini June 1st gitu ya, tanggal 1 Juni diperkirakan dia udah kasnya kosong gitu. Jadi nanti nggak bisa bayar pegawai gitu, pegawai negeri istilahnya ASN ya, atau militer gitu ya, pensiun gitu. Itu yang dia teriak-teriak dia ini. Tapi kalau yang saya dapatkan data kemarin itu saya lihat ini berita, ini bank si Chase Bank itu udah agak goyang juga, Morgan Chase Bank ya. Jadi Jimmy Morgan ada buat grup, dia pakai beberapa grup untuk talangi goyang Chase Bank ini. Sekalian lihat itu orang-orang pinter lah seperti grup think tank gitu juga lah ya. Mereka perkirakan kalau sempat kejadian default ini, debt ceiling-nya gagal, dinaikkan, default, itu berapa lama dapat bertahan juga kondisinya gitu. Market crash berapa persen mereka coba perhitungkan gitu ya. Jadi kalau mereka hitung, andai kata default, paling kuat saat itu Amerika bisa bertahan dengan sisa-sisa dana, mungkin kisaran sampai pertengahan Juli atau akhir Juli gitu. Di atas tanggal 20, antara pertengahan gitu, bisa aja goyang market crash besar atau apa, istilah udah habis mereka nggak. Karena kalau lihat Janet Yellen bilang tanggal 1 dia udah nggak kas kosong, tapi mereka hitung mereka dana yang masih bisa ditarik untuk bertahan dari mana, misalnya dari pajak berapa persen mereka hitung lah ya kan, dari berapa ya kan, social security-nya IRS berapa dia hitung ini ya, berbagai lah dana-dana yang bisa di ini untuk bertahan itu diperkirakan kalau benar-benar habis nggak bisa bertahan itu antara itu andai terjadi ya, andai kata terjadi di pertengahan Juli gitu, paling cepat udah benar-benar habis gitu. Itu andai kata default terus nggak ada solusi gitu ya. Itu mereka perhitung. Jadi mereka itu udah ada think tanknya yang hitung tuh efek-efeknya kemana ini mereka, karena juga talangi kondisi mereka ini gimana solusi juga, bank-bank mereka udah goyang juga ya kan. Jadi makanya kondisi begini masih rawan sekali ya, masih rawan sekali. Makanya saya ingatkan lagi buat kalian kalau yang trade saham, yang kalau kemarin-kemarin tuh masih ada yang tanya mau ambil Nasdaq atau S&P gitu, jangan dulu, masih rancu, ini masih akan drop gitu. Dengan kondisi nggak stabil, nggak jelas begini, jangan pegang saham gitu ya, masih akan ada yang rontok gitu. Itu aja masukan saya untuk hari ini ya. Kita lihatlah debt ceiling ini hari ini gimana hasilnya. Kalau saya rasa sih hari ini mungkin masih stuck ya, saya rasa, karena kalau dilihat dari ini si Kevin McCarthy juga keras dia gitu, dia juga nggak ini, apalagi dia sekarang confident juga kemarin itu untuk
dia fight untuk dana bill untuk border, itu mereka menangkan, jadi dia confidence-nya lebih tinggi lagi gitu ya kan. Nah, si Biden ini lihatlah gimana ini keputusannya, dia juga harus cepat ngedeal ini karena nanti habis deal ini dia datang ke Jepang lagi. Jepang tanggal 21 Mei ini mereka ada pertemuan G7 gitu ya. Makanya kita lihatlah, kalau saya lihat sih akan belum ada kesepakatan saya rasa malam ini. Kalau dilihat dari karakter si Biden ya sama Kevin McCarthy, saya rasa belum ada. Bisa aja kalau tidak ada kesepakatan ya nanti emas merah lagi gitu ya, hijau, emas hijau. Kalau nggak ada kesepakatan emas hijau gitu ya, bisa aja malam ini mereka pertemuan itu kalau nggak ada emas bisa aja hijau lagi. Makanya ini agak anomali kalau lihat dari eventnya ya kan. Kalau core-nya ada retail sales mengalami kenaikan, dolar hijau, sausnya emas agak merah biasanya gitu ya, termasuk kripto gitu, BTC. Tapi nanti andai kata mereka pertemuan ya kan, atau juga si Bostik rada hawkish. Tapi Bostik kemarin agak hawkish, belum terlalu ngefek sih market gitu ya, walaupun dia hawkish semen nggak ini. Yang jelasnya pembahasan debt ceiling ini yang masih akan sangat pengaruh ke market gitu. Ya kita lihatlah, kita tunggu. Ini pertemuan nggak akan kelar 1-2 kali gitu, masih ini. Apalagi masing-masing berkeras gitu. Ya. Yang pastinya saya yakin hari ini belum ada kesepakatan. Kalau lihat dari ininya, ya saya rasa untuk emas bisa hijau malam ini. Ya, itu masukan dari saya untuk market hari ini. Ya, yang bisa saya paparkan. Ada yang nanya soal debt ceiling ya kan. Nah, singkat aja saya kasih poin-poinnya, arahnya gitu ya. Itu yang akan kita kita jaga hati-hati. Para pelaku pasar juga begitu. Makanya market ini rada sideways, wait and see banyak, apalagi pos-pos besar mereka sangat ini. Maka kayak ini aja mereka hire orang-orang pinter, think tank. Coba kamu hitung, kalian analisa ini kemana bisa fatalnya sampai seberapa kalau default gitu ya. Itu mereka sangat perhitungkan sekali, detail gitu. Dan banyak data-data yang harus mereka cari gitu. Makanya buat kita apalagi plankton-plankton ini ya harus lebih hati-hati. Jangan sembarang masuk, jangan sembarang trade gitu ya. Oke, itu aja masukan di video hari Selasa ini. Mari kita lihat kelanjutannya malam ini. Oke, salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.